Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian dengan judul Efektivitas Self-Efikasi atau Efikasi Diri dengan Religiusitas terhadap Regulasi Emosi pada perawat di Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD Dadi Kota Makassar. Next. Hmm. Baik, selanjutnya eh, perawat di garis depan, di mana tekanan emosional di balik pelayanan kesehatan jiwa. Kita ketahui bersama, perawat adalah tenaga kesehatan sentral yang berinteraksi langsung dengan pasien, menuntut tidak hanya kompetensi klinis, tetapi juga ketahanan psikologis yang kuat. Di rumah sakit khusus jiwa seperti RSKD Dadi, tantangannya berlipat ganda. Perawat berhadapan langsung dengan pasien yang memiliki dinamika emosi dan perilaku yang kompleks, seperti agresif, impulsif, dan juga sulit dikendalikan. Dan juga beban kerja yang tinggi, sistem shift, dan tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan pasien menciptakan tekanan emosional yang konstan. Ketidakmampuan dalam mengatur emosi dapat berdampak pada kualitas pelayanan, hubungan terapeutik, serta kesejahteraan psikologis perawat itu sendiri. Selanjutnya, skala krisis, tekanan emosional perawat eh, di data global, data nasional, dan juga data regional. Kita ketahui bersama di data global yaitu sebanyak 33,45% perawat di dunia mengalami emotional exhaustion, sebanyak 25% mengalami depersonalization, dan ini merupakan isu yang global serius dalam layanan kesehatan. Selanjutnya di data nasional sebanyak lebih dari 50,9% perawat di Indonesia pernah mengalami stres kerja, ditandai dengan kelelahan fisik, gangguan emosional, dan juga penurunan motivasi. Dan kemudian data pada wilayah regional atau wilayah Makassar di mana sebanyak lebih dari 50% perawat di Makassar mengalami stres kerja akibat beban kerja yang tinggi yang menegaskan tantangan serius di tingkat lokal. Next. Selanjutnya, regulasi emosi, kemampuan kunci yang terancam. Kita ketahui bersama, regulasi emosi adalah kemampuan seseorang atau individu untuk mengelola, mengarahkan, dan mengendalikan emosi yang dialaminya sesuai dengan tuntutan situasi dan tujuan yang pribadi. Dan ini adalah proses yang aktif yang mencakup bagaimana kita memulai, mempertahankan, atau mengubah intensitas dan ekspresi emosi. Dan juga kenapa ini penting untuk perawat di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Kota Makassar, yang di mana perawat di Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD Dadi Kota Makassar, dia dituntut untuk menjaga profesionalisme saat menghadapi perilaku pasien yang menantang dan juga mencegah kelelahan emosional atau burnout dan juga stres kerja yang kronis. Serta memastikan kualitas komunikasi terapeutik dan pelayanan yang tetap optimal. Adapun komponen kunci dalam regulasi emosi ada empat. Yang pertama fisiologis. Fisiologis sendiri itu di mana di dalam tubuh kita, seperti mengelola respons tubuh, yang di mana seperti detak jantung, ketegangan. Terus yang kedua itu ada namanya kognitif, di mana kognitif ini adalah mengubah cara kita berpikir terhadap situasi atau appraisal. Hmm. Yang ketiga adalah afektif, di mana afektif ini sendiri adalah mengelola perasaan subjektif seperti marah dan juga cemas. Hmm.
Dan yang keempat adalah perilaku, di mana perilaku ini adalah mengendalikan ekspresi emosi, seperti ekspresi wajah dan juga nada suara. Next. Hmm. Selanjutnya, mencari sumber kekuatan internal atau kekuatan dalam diri kita sendiri. Eh, ada dua. Yang pertama, peran self-efikasi atau efikasi diri, dan yang kedua adalah religiusitas. Kita ketahui bersama bagaimana jika tekanan eksternal yang begitu besar atau begitu kuat, apa sajakah faktor internal yang dapat melindungi dan memperkuat perawat atau individu itu sendiri? Ada dua. Yang pertama, self-efikasi atau efikasi diri, dan yang kedua adalah religiusitas, di mana self-efikasi atau efikasi diri adalah keyakinan kita sendiri atau keyakinan individu perawat terhadap kemampuannya untuk menghadapi tuntutan kerja dan menyelesaikan sebuah masalah. Adapun peran self-efikasi atau efikasi diri ini, yang dimana dia ini berperan membantu perawat untuk tetap tenang, tidak panik, dan juga memilih strategi pengelolaan emosi yang adaptif. Selanjutnya, religiusitas, di mana religiusitas itu sendiri adalah nilai-nilai keagamaan yang memberikan kita ketenangan batin, makna hidup, dan juga strategi coping spiritual, seperti berdoa dan juga bersabar. Adapun peranannya yaitu menjadi sumber kekuatan psikologis untuk menghadapi tekanan dan mempertahankan sikap profesionalisme. Oke, next. Eh, Selanjutnya adalah membedah self-efikasi atau keyakinan sebagai fondasi tindakan, di mana landasan teorinya adalah konsep dari Albert Bandura yang mendefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, dimensi self-efikasi menurut Bandura ada tiga. Yang pertama level atau magnitude, yang kedua strength, yang ketiga generality. Yang pertama level atau magnitude, di mana tingkat kesulitan tugas yang diyakini untuk kita sebagai seorang perawat mampu untuk menyelesaikannya. Terus yang kedua, strength, di mana kekuatan keyakinan kita saat menghadapi suatu hambatan atau masalah atau mungkin kegagalan. Yang ketiga adalah generality, di mana generality-nya ini yaitu sejauh mana keyakinan kita sebagai seorang perawat dalam menghadapi suatu masalah di berbagai situasi atau kondisi tertentu. Hmm. Selanjutnya, sumber pembentukan self-efikasi atau efikasi diri sendiri terbagi menjadi empat. Yang pertama, mastery experience, di mana mastery experience adalah pengalaman keberhasilan langsung atau sumber yang paling kuat. Yang kedua adalah vicarious experience, di mana dia ini mengamati keberhasilan orang lain. Yang ketiga ada verbal persuasion, di mana dia ini adalah suatu dorongan atau umpan balik positif dari orang lain. Yang keempat adalah physiological dan affective stage, di mana ini adalah interpretasi terhadap kondisi fisik dan emosi. Oke, next. Ya. Selanjutnya adalah memahami religiusitas yang merupakan lebih dari sekedar ritual keagamaan. Baik, adapun landasan teorinya, religiusitas didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang memahami, meyakini, menghayati, dan juga mengamalkan ajaran agama di dalam kehidupannya. Dan ini adalah interpretasi nilai-nilai agama. Ada lima. Yang pertama itu keyakinan, kedua praktik ibadah, yang ketiga pengalaman, yang keempat pengetahuan, yang kelima konsekuensi. Baik, yang pertama keyakinan.
di mana dimensi keyakinan atau ideologikal, di mana tingkat kepercayaan kita sebagai seorang perawat terhadap ajaran pokok agama. Terus yang kedua adalah praktik ibadah, di mana dimensi praktik ibadah atau ritualistik, di mana ketaatan dalam menjalankan ritual keagamaan. Yang ketiga adalah pengalaman, di mana dimensi pengalaman atau eksperiental, di mana di sini dia adalah perasaan dan pengalaman batin dalam hubungan kita sebagai seorang manusia atau sebagai seorang perawat dengan Tuhan itu sendiri. Terus yang keempat ada pengetahuan, di mana dimensi pengetahuan ada intelektual, di mana pemahaman terhadap ajaran agama. Yang kelima adalah konsekuensi. Di mana dimensi konsekuensi atau konsekuensial, di mana pengaruh ajaran agama pada perilaku moral dan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adapun integrasi keislamannya dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 35, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah wasilah dan berjihadlah di jalan Allah atau di jalannya, agar kamu merasa beruntung. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 35, yang dimana ayat ini menegaskan bahwa religiusitas adalah jalan menuju keberuntungan atau kesejahteraan. Oke, next. Selanjutnya, adapun hipotesis penelitiannya, yang dimana rumusan masalahnya itu adalah bagaimana efektivitas self-efikasi atau efikasi diri dengan religiusitas terhadap regulasi emosi pada perawat di rumah sakit khusus daerah atau RSKD dari Kota Makassar. Adapun hipotesis penelitiannya, di mana variabel independen ada dua, eh, yaitu apa variabel yang mempengaruhi. Yang pertama adalah self efikasi atau efikasi diri, yang kedua adalah religiusitas, dan variabel dependennya adalah regulasi emosi yang dipengaruhi. Selanjutnya, hipotesis nol atau H0 ada dua. Yang pertama, tidak ada pengaruh antara self-efikasi terhadap regulasi emosi. Dan yang kedua adalah tidak ada pengaruh antara religiusitas terhadap regulasi emosi. Selanjutnya, hipotesis alternatif atau HA, di mana terbagi juga menjadi dua, yaitu ada pengaruh antara self-efikasi terhadap regulasi emosi, dan yang kedua adalah ada pengaruh terhadap apa? Ada pengaruh antara religiusitas terhadap regulasi emosi. Oke, next. Selanjutnya, memetakan landscape penelitian dan menemukan celah keilmuan. Yang dimana di sini apa yang sudah diketahuinya yaitu berdasarkan dari sintesis kajian pustaka atau penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian sebelumnya oleh Azura Desliana pada tahun 2022 di Rumah Sakit eh, Jiwa Tampan Riau telah menunjukkan adanya hubungan positif antara efikasi diri, religiusitas, dan regulasi emosi. Dan juga adapun penelitian sebelumnya eh, dari Saputri dan Widiantoro pada tahun 2024 yang mengidentifikasi strategi regulasi emosi yang digunakan perawat di rumah sakit khusus daerah Dadi. Tapi dia ini secara kualitatif. Terus apa adapun penelitian yang membuat penelitian saya berbeda dengan penelitian sebelumnya atau novelty atau keterbaharuannya, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama fokus pada efektivitas, yang dimana dia ini mengkaji efektivitas dan pengaruh, seberapa besar kontribusi kedua variabel ini.
Kedua variabelnya itu self efikasi atau efikasi diri dengan religiusitas. Yang kedua adalah konteks spesifik, di mana ini dilakukan di rumah sakit khusus daerah di Kota Makassar dengan budaya kerja dan karakteristik pasien yang unik. Terus yang ketiga, tujuan praktisnya yaitu hasil yang diarahkan untuk menjadi dasar penyusunan program intervensi psikologis yang nyata. Adapun eh, celah penelitiannya di mana efektivitas dan pengaruh kuantitatif di konteks UNIX Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Kota Makassar. Dari penelitian Azurah Desliana pada tahun 2022, dia ini menemukan hubungan yang positif. Terus pada penelitian Saputri dan Widiantoro pada tahun 2022, dia mengidentifikasi strategi kualitatif. Adapun riset lain, dia ini berkaitan dengan burnout dan stres kerja. Oke, next. Baik, adapun kerangka teori dan kerangka konsepnya, di mana di sini self-efikasi atau efikasi diri dan religiositas sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Ya. Kemudian regulasi emosi adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Ya. Terus di sini ada variabel confounding atau variabel perancu, di mana di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Ada empat, yaitu faktor biologis, faktor perkembangan, faktor kognitif, dan juga faktor sosial dan budaya. Di mana kerangka ini memandu penelitian untuk menguji pengaruh langsung dari efikasi diri dan religiusitas terhadap kemampuan regulasi emosi perawat. Oke, next. Hmm. Selanjutnya, metodologi penelitiannya, di mana adapun jenis penelitiannya, eh, jenis penelitian ini yaitu kuantitatif korelasional atau post facto yang di mana dia ini mengkaji hubungan sebab akibat pada variabel yang telah terjadi tanpa memanipulasi dari peneliti. Dan juga tepat karena variabelnya ini psikologis seperti efikasi diri dan religiusitas yang sudah terbentuk secara alami. Selanjutnya, pendekatan penelitian sini yaitu kuantitatif dengan fokus pada pengukuran objektif melalui data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Selanjutnya, desain penelitiannya yaitu korelasional dengan analisis regresi berganda yang dimana mengidentifikasi hubungan dan menguji pengaruh variabel independen, self-efikasi, religiusitas secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen atau regulasi emosi. Adapun lokasinya yaitu di Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD Dadi Kota Makassar. Adapun waktu penelitiannya akan rencana dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Oke, next. Selanjutnya eh, subjek penelitiannya yaitu perawat di Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD Dadi Kota Makassar. Di mana populasinya ini adalah seluruh perawat di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Kota Makassar. Adapun teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling yang di mana peneliti menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Terus di sini adapun kriteria inklusinya atau apa ciri-ciri sampel yang bisa masuk dalam penelitian ada 3. Yang pertama, perawat yang berstatus aktif bekerja di rumah sakit khusus daerah Dadi. Yang kedua, perawat yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan memiliki pengalaman yang cukup. Yang ketiga, perawat yang bersedia menjadi responden dan menandatangani inform consent. Selanjutnya, kriteria eksklusinya atau ciri-ciri sampel yang
tidak bisa dimasukkan dalam subjek penelitian ada dua. Yang pertama, perawat yang sedang cuti panjang saat pengambilan data, dan yang kedua, perawat yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap. Oke, next. Oke, selanjutnya alat ukurnya yaitu mengkuantifikasi variabel psikologis, yang dimana apa instrumennya yaitu kuesioner berbentuk skala Likert dengan 4 pilihan jawaban. Ada STS, sangat tidak setuju, TS tidak, sorry, STS sangat tidak sesuai, TS tidak sesuai, S sesuai, SS sangat sesuai. Selanjutnya, adapun instrumennya ada tiga. Yang pertama, skala regulasi emosi. Yang kedua, skala self-efikasi. Yang ketiga, skala religiusitas. Yang pertama, skala regulasi emosi, di mana skala regulasi emosi ini adalah mengukur kemampuan kita sebagai manusia atau perawat untuk mengelola, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi. Ini apa instrumen ini dikembangkan berdasarkan teori Thomson dan dimodifikasi dari Hafizatun Nisa pada tahun 2021. Adapun aspek yang diukur itu seperti kemampuan monitor, evaluasi, dan modifikasi emosi. Selanjutnya, skala self-efikasi atau efikasi diri, di mana mengukur keyakinan perawat terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugas. Ini dikembangkan berdasarkan teori Bandura dan dimodifikasi oleh eh, Siregar pada tahun 2018. Adapun aspek yang diukur ada tiga, yaitu level, strength, dan generality. Eh, Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu skala religiusitas, di mana mengukur penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama. Dikembangkan berdasarkan teori Glock dan Stork dan dimodifikasi oleh Rifki pada tahun 2021. Adapun aspek yang diukur seperti iman, Islam, ihsan, ilmu, dan amal. Jadi ada 5 aspek yang diukur. Hmm. Adapun jaminan kualitasnya, yang dimana setiap instrumen ini akan diuji validitas atau persen produk momen dan reliabilitas Cronbach Alpha sebelum digunakan. Oke, next. eh di sini adapun pengolahan data, teknik pengolahan data dan analisis datanya. Yang pertama, pengolahan datanya itu ada 4. Yang pertama, melalui tahap proses editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan konsistensi kuesioner. Yang kedua, tahap coding, yaitu memberi kode numerik pada setiap jawaban. Yang ketiga, data entry, yaitu memasukkan data ke dalam aplikasi statistik atau SPSS. Yang keempat adalah cleaning, yang dimana pembersihan, yaitu memeriksa kesalahan input dan eh, outlier. Hmm. Selanjutnya, analisis data. Analisis data sendiri ada 4. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, di mana ini menjelaskan karakteristik data seperti mean, standar deviasi. Yang kedua adalah uji asumsi klasik, yang dimana seperti uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Oke. Selanjutnya ada analisis regresi berganda, di mana dia ini menguji pengaruh variabel satu, variabel 2 terhadap variabel dependen seperti self-efikasi, religiusitas, dan juga terhadap ini variabel dependennya yaitu regulasi emosi. Selanjutnya uji hipotesis, di mana alfa sama dengan 0,05, di mana uji T atau parsial, uji F atau simultan, dan koefisien determinasi atau R2. Oke, next. Selanjutnya, adapun apa harapan atau eh, s- harapan atau
Saran ini penelit saran penelitian saya ada tiga. Yang pertama dia berkontribusi terhadap teoritis, kedua berkontribusi terhadap praktis, yang ketiga berkontribusi terhadap peneliti selanjutnya. Pertama, kontribusi teoritis yang dimana dia ini memperkaya khazanah keilmuan keperawatan jiwa, khususnya tentang faktor-faktor internal yang mempengaruhi regulasi emosi. Yang kedua, memberikan bukti empiris tentang peran self-efikasi dan religiusitas dalam konteks perawat di rumah sakit jiwa. Yang kedua, ini adalah kontribusi praktis. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagi perawat, di mana meningkatkan pemahaman tentang pentingnya efikasi diri dan religiusitas sebagai sumber kekuatan psikologis untuk mengelola emosi. Yang kedua, bagi rumah sakit atau rumah sakit khusus daerah atau RSKD di Kota Makassar, di mana memberikan dasar data untuk merancang program intervensi yang relevan seperti pelatihan self-efikasi atau efikasi diri, manajemen emosi, dan juga dukungan spiritual untuk staf atau perawat. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya yaitu menjadi sumber rujukan dan data pembanding untuk penelitian di masa depan di bidang kesehatan mental, tenaga kesehatan atau perawat. Oke, next. Oke, sudah habis. Oh ya, baik. Jadi apa slide terakhir itu merupakan slide terakhir saya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu ila muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.